Ya, selamat malam kakak-kakak sekalian. Selamat malam, Selamat Kak. malam, Kak. Selamat malam, Selamat Kak. malam. Ya, Salam terima sehat, kasih. Kak. Salam sehat, salam bahagia, Kak. Terima kasih kakak-kakak sudah bersabar menunggu. Dari beberapa ada kendala tadi yang saya alami, tapi memang betul-betul kakak-kakak adalah guru-guru olahraga yang hebat, yang memiliki sportivitas yang luar biasa, yang memiliki jiwa korsa yang juga luar biasa. Saya pikir malam hari ini saya sangat terbantu atas kesabaran kakak-kakak karena menantikan saya ketika menghadapi masalah terkait device yang saya gunakan. Oke kakak-kakak, salam dan bahagia. Saya akan menyampaikan salam nasional ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kakak-kakak, apakah kakak-kakak masih semangat? Masih? Semangat, Kak. Semangat, kakak-kakak silakan berikan emoticon yang positif kakak-kakak. Karena sebentar lagi kita akan memasuki masa luring, tinggal satu modul lagi untuk melalui masa daring menuju masa luring. Sebelum kita lanjut, saya pikir saya meminta terlebih dahulu salah satu dari kakak-kakak yang bersedia memimpin kita dalam doa pada malam hari ini sebelum memulai kegiatan kita. Silakan kakak-kakak, ada yang bersedia angkat tangan. Oke, silakan Kak Hermantro yang tadi sudah duluan datang atau berjoin ke ruang virtual ini. Silakan Kak. Baik, iya. Baik kakak-kakak, sebelum kita mulai pembelajaran kita sebagai umat yang beragama, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Hermantro yang sudah bersedia untuk memimpin kita dalam kegiatan malam hari ini. Kakak-kakak, saya pikir memang di malam hari ini kita akan banyak sekali berdiskusi dan berbagi pengalaman terkait kurikulum pada saat ini. Kita akan masuk kepada modul 1.5. Di sini judulnya tidak dibuat pula ya. Di sini saya lupa menyematkan judul. Namun sebelum kita lanjut, kita ingat kembali kakak kesepakatan kita bersama, yaitu menyalakan kamera semungkin-mungkinnya ya kakak-kakak. Mungkin ketika kakak-kakak jaringan terganggu, bolehlah tidak menyalakan kamera, lalu mematikan mikrofon. Jika diperlukan, boleh open mic ketika kakak-kakak untuk menyampaikan pendapat. Lalu hadir seutuhnya diharapkan seperti biasa kakak-kakak bisa hadir seutuhnya, tidak mendua ya, tidak mendua hati. Ya, kalau ada kendala nggak apa-apa Kak Gunawan. Ya, baru berikutnya menghargai waktu bersama seperti biasa. Nanti tolong saya diingatkan kakak-kakak, ini sekarang 19.17, nanti kita ini ada 2 PP berakhir di 19 berapa kakak-kakak? 19. Kira-kira jam berapa kira-kira kakak-kakak? Itu ya, nanti kita ingatkan lah ya. Baru yang berikutnya memaksimalkan fitur chat. Ada beberapa kali nanti kita akan atau saya akan meminta kakak-kakak untuk memberikan jawaban atau tanggapan di fitur chat, lalu klik raise hand, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, di sini dikatakan kakak-kakak yaitu, halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini kakak-kakak yaitu peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Oke. Nah, selanjutnya agenda kita pada hari ini, kita mulai dari yang pertama, itu ada 3 agenda. Yang pertama itu adalah backward design. Apa itu backward design? Mungkin ada kakak-kakak yang sudah membaca di LMS atau membaca modul. Baru yang berikutnya adalah pengembangan kurikulum PJOK. Baru yang ketiga adalah
pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Bagaimana nanti kita mencoba untuk mengaitkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Karena sebagaimana kita ketahui sebenarnya kurikulum Merdeka ini juga bertolak dari pemikiran KHD. Kalau di kurikulum K13, kakak-kakak, kalau saya tidak salah nanti bisa dikoreksi, itu tidak ditemukan buah pikiran dari Ki Hajar Dewantara. Itu kemarin ada pakar mengatakan seperti itu. Di kurikulum Merdeka inilah Ki Hajar Dewantara pemikirannya dicoba untuk diaplikasikan atau diimplementasikan. Nah, aktivitas yang pertama kakak-kakak kita adalah tentang backward design ya. Aktivitas pertama kita malam hari ini adalah tentang backward design. Apakah slide-nya sudah bergerak kakak-kakak? Nah, aktivitas 1, kakak-kakak bisa dengar suara saya? Bisa Kak, bisa. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Saya jadi agak khawatir saya ngomong sendiri, ternyata kakak-kakak tidak dengar ya. Aktivitas pertama kita malam hari ini adalah backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Nah, mungkin kakak-kakak bisa mengetikkan untuk mengawali kegiatan kita pada aktivitas pertama ini, kakak-kakak bisa mengetikkan. Menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Nah, boleh Kak diketikkan di kolom chat kakak-kakak seperti yang saya katakan tadi, kita maksimalkan kolom chat. Silakan kakak-kakak. Mohon izin Kak, ini kurikulum PJOK Kurmer atau K13 itu mana? Yang kakak pahami apa? Yang mana? Apakah itu Kumer? Silahkan. Apakah yang K13 ini kakak pahami? Kita bebas berekspresi Kak. Ya, yang kakak pahami saja saat ini, baik itu K13 kah? Apakah itu Kumer kah? Silahkan. Oke. Karena di sini tidak diminta Kumer atau K13 Kak. Silakan Kak. Ya, ini ada yang menjawab. Kak Gunawan Sinulingga 7, Kak Syadan Pratama 7, Kak Julafri Gandhi Sinaga 6, Kak Pandi dengan 6, Raymond Emmanuel, Kak Raymond Emmanuel 7, 7, 7, 7, 6. Banyak yang 6 ini ya. Ada yang ikut-ikutan? Enggak. Saya minta mungkin satu orang lain nih, Kak Raymond Emmanuel Utapela. Kak, minta tolong Kak, berikan pendapatnya lah Kak, terkait nilai diri kakak sendiri terkait pemahaman terhadap kurikulum PJOK. Kak, boleh Kak, Kak Raymond? Halo, Kak Raymond? Kakak, suara saya terdengar? Oke, Kak Raymond, adakah di tempat Kak Raymond? Beliau tidak ada ya? Adakah Kak Raymond di tempat? Oke, mungkin saya minta Kak apa saja. Mungkin Kak Emika, boleh Kak Emika berbagi? Baik, terima kasih Silakan, Kak. Saya menilai diri saya dalam pemahaman tentang kurikulum itu 7. Sebenarnya sih setiap tahun selalu buat ya Kak. Namun ya sekarang ada yang terbaru kurikulum Merdeka. Saya menilai dari segi kurikulum Merdeka saya belum begitu Kak, belum begitu paham sih masalah kurikulum Merdeka begitu. Makanya saya buat nilai 7. Kebanyakan saya caplok dari Google. Baru saya kembangkan sih di prakteknya yang kegiatan intinya yang saya ubah.
Saya mengambil sistematisnya itu urutannya dari Google, namun kegiatan intinya yang saya rubah sesuai dengan keadaan sekolah saya. Makanya saya juga menilai belum sepenuhnya saya mengerti begitu Kak. Makanya saya nilai 7. Terima kasih Kak. Oke, luar biasa, Kak. Terima kasih atas pendapatnya. Itulah gunanya kita sebenarnya, Kak Emika, untuk berdiskusi di malam hari ini bersama-sama. Seperti saya katakan, di antara kita pasti ada yang sudah paham ya tentang kurikulum, ya tentang kurikulum merdeka. Nanti bisa saling berbagi, kakak-kakak. Oke, berikutnya saya lanjutkan saja. Ini mereview kembali, kakak-kakak. Di sini diminta bahwa kakak-kakak mereview kembali. Apakah kakak-kakak masih ingat tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Boleh diketikkan kakak-kakak. Jangan nanti kita satu-satu, modul satu-satu sudah kita lalui, kita paham, berlanjut ke beberapa modul, kita sudah lupa kembali. Silakan kakak-kakak mengetikkan di kolom chat. Meningkatkan kebugaran siswa, ya Kak, Kak Nawan. Kak Jular Prigandi, mengembangkan keterampilan gerak dasar, meningkatkan kebugaran jasmani, membentuk karakter murid melalui permainan yang menumbuhkan sportivitas, kerjasama, dan menumbuhkan minat berolahraga. Kak Roy, menurut adanya tujuan adanya pembelajaran di sekolah, pembentukan karakteristik dan belajar fundamental anak-anak. Tujuannya itu menyampaikan pendidikan melalui kegiatan jasmani. Ya, Putra Sanjaya, tujuan pelajaran PJOK di sekolah adalah sebagai ranah perkembangan visi dan keterampilan motorik anak. Oke, kali ini saya minta kepada Kak Putra Sanjaya, adakah di tempat untuk memberikan pendapat, Kak? Kak Putra Sanjaya, adakah di tempat? Oh, Kak Ferry Lambok sepertinya yang sangat bersemangat untuk menanggapi. Silakan Kak Ferry Lambok. Iya Kak, izin Kak. Kebetulan saya ngetik di laptop saya agak terganggu Kak, makanya saya langsung ngomong aja Kak ya Kak. Oke, siap Kak. Itu lebih bagus Kak. Oke, siap Kak. Iya. Tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah, kalau menurut saya mengembangkan anak secara keseluruhan untuk kegiatan jasmani. Untuk kegiatan jasmani bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Itu menurut saya, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih Kak Ferry Lambok. Bukan hanya sekedar fisik ya yang sebenarnya mau disasar gitu kira-kira Kak ya. Ada juga emosional. Kalau saya, kalau saya lihat Kak, terima kasih Kak Ferry Lambok. Kalau saya melihat memang Kak, dari beberapa peserta malam ini, ada beragam jawaban terkait dari tujuan pembelajaran PJOK diselenggarakan di sekolah gitu ya kakak ya. Memang kalau saya boleh berasumsi atau berpendapat, tujuan dari PJOK ini sangat luas. PJOK adalah mata pelajaran yang bisa menyasar hampir seluruh aspek kehidupan peserta didik gitu ya. Jadi memang kalau dikatakan bukan karena kita harus objektif, bukan karena kita guru PJOK, saya melihat bahwa PJOK adalah mata pelajaran yang paling berpotensi menyasar pendidikan secara holistik. Baik mental, baik spiritual, baik fisik, baik kesehatannya, yaitu tadi fisik ya, baik emosionalnya tadi ya, karena melalui itu bisa bermain dan segala macamnya.
Namun kita akan lihat kakak-kakak, mungkin kakak-kakak sudah pernah buka-buka capaian pembelajaran sekarang kakak-kakak kan sudah ada yang terbaru ya. Ada kakak-kakak yang sudah tahu. Coba kakak-kakak yang sudah tahu coba acungkan jempol. Yang sudah tahu kira-kira ada capaian pembelajaran terbaru, ada nggak? Ada kakak-kakak yang sudah mengerti capaian pembelajaran terbaru atau sudah pernah baca sekilas? Boleh acungkan jempol, Kak? Nggak disuruh berbagi, Kak. Nggak akan disuruh berbagi, Kakak. Saya hanya mau tahu apakah dari kakak-kakak sudah ada yang pernah melihat bahwa capaian pembelajaran sudah ada perubahan? Belum ya? Nanti semoga saya akan coba bagi, Kak, di grup. Jadi kakak-kakak, nah ini menurut capaian pembelajaran PJOK, ini khususnya di kurikulum Merdeka ya kakak-kakak, karena pada saat ini fokus kita adalah di kurikulum Merdeka, yaitu dikatakan di sini pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam, nah ini ada 4 ini Kak, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Jadi kakak memang pendidikan jasmani itu sangat kompleks. Ini Kak Ridwan Jai menyampaikan pendapat mengembangkan keterampilan gerak dan kebugaran fisik. Ya, tujuannya adalah sangat kompleks. Kalau kakak-kakak di modul 1.1 kemarin ingat yang saya katakan, kalau pendidikan jasmani menyasar kebugaran, jumlah JP atau jumlah alokasi waktu yang tersedia di kurikulum Merdeka maupun K13 bahkan, itu tentunya tidak akan bisa membuat anak-anak atau peserta didik bugar gitu ya kakak-kakak ya. Kalau hanya sebatas hiburan atau menyenangkan murid ya kita cukup sewa badut, untuk apa diselenggarakan pendidikan jasmani gitu ya. Tetapi lebih dari itu kakak ya. Pendidikan jasmani sebenarnya sasarannya adalah nilai-nilai pendidikan itu sendiri melalui aktivitas jasmani. Maka saya katakan bahwa saya bangga sampai saat ini menjadi guru PJOK karena satu-satunya mata pelajaran yang bisa menyentuh seluruh ranah itu adalah PJOK gitu ya. Namun di sini kata kuncinya kakak-kakak menurut saya adalah di nomor 2 ini saya sangat terkesan, yaitu membantu memberikan dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Kita ketahui kakak-kakak 2045 Indonesia digadang-gadang menuju Indonesia emas gitu ya. Jadi kita mau bahwa generasi ini bukan hanya cerdas secara intelektual atau kognitif, tetapi juga memang memiliki kebugaran. Namun kebugaran itu bukan dicapai melalui kegiatan PJOK. Tapi kebugaran itu, PJOK itu berperan untuk membantu dan memberikan dukungan mereka dalam memilih gaya hidup aktif. Jadi intinya memiliki gaya hidupnya di situ. Gitu ya. Bareng berikutnya membangun dan menerapkan, ketahui bahwa saat ini kan gitu kakak-kakak ya. Akrab dengan yang jauh, namun jauh dengan yang dekat, dengan orang-orang sekeliling. PJOK diharapkan bisa membuat atau membangun keterampilan tersebut gitu. Baru mengembangkan menerapkan pada nomor 1 mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi. Tapi dari keseluruhan ini kakak-kakak adalah wadahnya adalah gerak. Melalui gerak peserta didik akan belajar, melalui PJOK peserta didik akan belajar melalui situasi geraknya gitu ya. Nah itu dia. Jadi ada beberapa elemen sih Kak, di CP ini ada perubahan. Memang di PMM saya lihat belum berubah, tapi kemarin saya sudah lihat ada edarannya, sudah nanti saya bagikan di grup. Itu ada 4 elemen sama seperti sebelumnya, namun sudah berubah ke 4-4-nya kakak-kakak. Ada elemen terampil bergerak kalau saya tidak salah ya. Ada elemen terampil bergerak, ada elemen
Nanti saya bagikan kakak-kakak, saya belum hafal betul memang terkait hal tersebut. Oke, berikutnya, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Ini sebuah pertanyaan yang sebenarnya kakak-kakak bolehlah menjawab. Karena kita kakak-kakak banyak diskusi kali ini kakak-kakak. Dalam moderasi ini kita banyak diskusi, kita cerita saja kakak berbagi pengalaman terkait dengan kurikulum gitu. Bolehlah kakak-kakak bercerita terkait pertanyaan ini, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu di situ ya, kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Adakah yang bersedia untuk resen kakak-kakak? Kita banyak diskusi nih Kak. Silakan, Kak Emika sudah, wajahnya sudah agak lesu ya. Adakah yang bersedia bercerita? Ya, Kak Jul Afrigandi, mungkin bisa menjadi penyemangat bagi kita semua. Silakan Kak Jul. Oke, terima kasih Kak Fasil dan selamat malam kakak-kakak semua yang sudah hadir di room kita. Jadi sesuai dengan pertanyaan dari Kak Fasil, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran menjadikannya sebagai acuan? Sekali lagi, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran menjadikannya sebagai acuan? Jadi kalau yang saya alami sebetulnya kakak-kakak sekalian, kita mungkin tidak ada kemunafikan sebetulnya, karena kita adalah guru olahraga. Jadi pada dasarnya sebetulnya, baik itu di kurikulum K13, di kurikulum Merdeka, kita jujur-jujur aja memang, sampai pada saat ini memang, apakah kita semua sudah memiliki kurikulum? Ya, memang sudah punya. Tapi kita jujur juga bahwasanya kita di dalam pelaksanaan pembelajaran itu, bahkan kurikulum itu kita tidak menjadi sebuah acuan utama di dalam pembelajaran. Ya, memang seharusnya di dalam kegiatan proses pembelajaran di kelas ataupun di lapangan, memang kita harus beracuan kepada kurikulum yang kita susun. Gitu. Nah, tapi seperti apa yang saya sampaikan tadi, kita jujur aja bahwasanya memang di dalam kegiatan pembelajaran PJOK yang saya alami dan yang saya lakukan memang, justru saya itu di lapangan itu alami saja mengajarnya tanpa acuan. Dan bahkan di dalam, memang tujuan pembelajaran jelas, kalau itu jelas, tujuan pembelajaran yang akan kita capai jelas, hanya saja kadang-kadang proses pembelajaran, ya, proses pembelajaran itu tidak berjalan sesuai dengan kurikulum yang kita susun. Kenapa? Terkadang setelah kita susun kurikulum itu, ya, setelah kita susun, kadang kurikulum yang kita susun itu tidak sesuai dengan apa yang kita temui di lapangan. Nah, makanya terkadang memang sebetulnya yang salah di kita gitu. Kalau menurut pemahaman dalam penyusunan kurikulum, pada dasarnya kita harus mengetahui sebetulnya minat, bakat, dan kemampuan siswa, makanya perlu dilakukan asesmen, kan begitu. Nah, hanya saja selama ini kan kadang bahkan tuntutan administrasi di sekolah itu sebelum kita masuk di awal tahun ajaran baru, kita itu diminta harus menyelesaikan namanya modul-modul ajar sebagai acuan kita untuk melaksanakan pembelajaran selama kurang lebih 1 semester. Nah, setelah kita masuk ke dalam tahun ajaran barunya, ya justru kita itu mengajar itu tidak menggunakan itu. Kenapa? Dengan alasan tadi, kadang kurikulum ataupun modul yang kita susun itu tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Maka terjadilah namanya penyesuaian. Jadi yang saya lakukan sebetulnya selama ini, Bapak Ibu, kita jujur aja, kita tidak pernah menggunakan kurikulum ataupun modul ajar yang kita susun itu menjadi acuan. Nah, justru kita menyesuaikan. Menyesuaikan dengan apa? Menyesuaikan dengan kemampuan ataupun hasil asesmen dari anak tersebut.
Jadi itu yang saya lakukan Mbak Pi. Walaupun sebetulnya belum maksimal, tapi setidaknya memang ya kita sudah mencoba-coba walaupun tidak seperti tuntunan ya bagaimana sebetulnya proses pembelajaran itu sesuai dengan kurikulum Merdeka. Kebetulan kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Hanya memang ya kita jujur aja memang belum sesuai dengan kurikulum yang sudah kita susun. Kenapa? Karena kurikulum itu sendiri yang kita susun itu sendiri bahkan tidak sesuai gitu. Hanya apa? Ya kemungkinan kita masih sebatas ini ya, kurikulum itu batas kita download, kita copy paste, hanya saja memang kita sesuaikan sih sebetulnya. Cuman kita jujur maksimal bagaimana memaparkan kurikulum yang kita pakai itu di dalam proses pembelajaran. Tapi kalau yang kita pahami, Bapak Ibu, kakak sekalian, ya kurikulum itu terkadang yang kita susun itu, yang pastinya itu sangat-sangat tidak sesuai dengan apa yang sebetulnya kita jumpai di lapangan. Sehingga terkadang memang tujuan pembelajaran assessment yang kita lakukan di dalam kegiatan proses pembelajaran itu tidak tercapai. Itu sebetulnya yang menjadi masalah. Mungkin ini juga sebagai bahan pelajaran ya. Mudah-mudahan dari hasil diskusi kita itu nanti saling menguatkan apa sih yang sebetulnya kita manfaatkan, apa sih sebetulnya yang akan kita gunakan di dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang kita pakai. Itu mungkin dari saya, Pak Fasi. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Kak Jula Prigandi. Kakak-kakak mohon berikan emoticon jempol kepada Kak Jula Prigandi yang sudah menyampaikan pendapatnya. Ini jujur ya, kalimat jujur ya. Kadang-kadang ada guru nggak mau membuka boroknya gitu kadang-kadang. Mungkin kejujuran ini lahir dari realita yang tidak bisa disembunyikan dan hampir sama mungkin semua guru PJOK. Mungkin ada kakak-kakak yang lain menanggapi sebelum nanti saya juga akan menanggapi. Dipersilakan kakak, kita diskusi kakak-kakak, jangan kaku. Memang malam ini kita banyak diskusinya. Oke, Kak Emika, silakan Kak Emika. Ya silakan Kak Emika. Terima kasih Kak. Baik, Ya. saya mencoba menanggapi yang dikatakan oleh Kak Jul bahwa selama ini tidak sesuai dengan realita. Itu artinya guru PJOK mengajar berdasarkan yang dia tahu, jadinya seperti itu ya Kak. Pemahaman saya ya. Kalau di saya kalau ngajar memang berdasarkan buku dan modul ajar atau RPP yang saya buat. Saya memang selalu membaca sebelum masuk itu, saya baca tujuan dari materi itu. Contohnya, setelah mempelajari ini siswa mampu berjalan, berlari, atau melompat, seperti itu kan Kak. Nah, jadi yang saya ajarkan itu acuannya tujuan itu. Nah, saya melakukan berbagai gerak agar tercapai tujuan. Yang penting siswa bisa berlari, bisa melompat, seperti itu. Saya tetap di acuan dari RPP atau modul ajar tersebut. Di sini kan dikatakan memahami sejauh mana, seperti itu. Karena kalau kita nggak berdasarkan itu, kita kan punya tahapan-tahapan materi dalam satu semester kan Kak. Jadi saya rasa harus ada acuannya memang. Dan kita, menurut saya kayak yang dibilang Kak Jul itu, nggak boleh sih gitu kalau kita hanya sesuai dengan yang kita tahu gitu. Seperti itu Kak. Terima kasih. Berikan tanda hati kepada Kak Emika. Ya, luar biasa kakak-kakak, sangat bersemangat ya. Mungkin saya akan membahas lagi atau mengulang lagi pertanyaannya, itu terlepas dari kurikulum apapun, itu perlu digarisbawahi Kak. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Tadi tujuan mata pelajaran ya kita sudah bahas ya, tadi yang ada terkait dengan emosional, terkait bahwa siswa akan bergaya hidup aktif gitu. Apakah itu sudah menjadi acuan kita gitu kakak-kakak?
Kalau kakak-kakak ingat di modul 1.1 kalau saya tidak lupa atau saya tidak salah, ada itu atau kakak-kakak mungkin ingat, ada di situ orientasi nilai guru. Ketika kakak-kakak mengajar itu berdasarkan keterampilan kah? Apakah mau penguatan kepada pengetahuan kah? Apakah kepada sikap kah? Kan gitu. Jadi kira-kira tujuan mata pelajaran ini ketika kakak mengajarkannya kepada murid, apakah itu sudah menjadi acuan? Mata pelajaran PJOK, gerak adalah kontennya atau medianya yang kita jadikan untuk mentransfer ilmu. Jadi walaupun dia untuk kognitif, ya, walaupun kita ingin mengembangkan kognitif, kita pakai gerak adalah medianya. Waktu kita mau membahas tentang keterampilan, gerak adalah medianya. Waktu kita mau menempa sikap anak-anak, gerak adalah medianya gitu. Jadi kan rendang seperti yang saya katakan kemarin kan, rendang itu kan dagingnya. Jadi daging sapi itu bisa disajikan dengan rendang, bisa disajikan dengan semur, tapi intinya adalah daging. Daging inilah gerak. Jadi apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Itu dia. Yang tadi jawabannya memang Kak Jul, memang itu realita memang Kak Jul. Banyak guru PJOK memang jujur, kadang-kadang saya juga seperti itu dengan kesibukan. Saya sebagai fasilitator dengan adanya kesibukan yang di luar-luar dari yang seharusnya mengajar ya gitu. Kadang-kadang agak melenceng. Jujur saja, saya katakan sebagai fasilitator di sini bukan saya adalah guru yang terhebat dari antara kakak-kakak, bukan. Ini adalah memang dilema yang kita hadapi. Ketika guru PJOK yang memiliki peran ganda gitu ya. Baru-baru ini kita kan semarak-semaraknya melaksanakan O2SN yang tentunya jujur apakah pembelajaran PJOK itu sesuai yang dikonsepkan? Belum tentu. Ya kan kakak. Jadi ini memang adalah kebijaksanaan. Oke. Selanjutnya kakak, yaitu dalam konteks kurikulum merdeka apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Nah, silakan beberapa kakak-kakak menyampaikan tujuan-tujuan yang mana, maksudnya adalah tujuan dari pembelajaran PJOK yang kita bahas tadi, yang ini kakak-kakak. Saya ulas kembali supaya kakak-kakak, ini. Pendidikan jasmani, kesehatan, yang ini, ya kan? Kan ini adalah tujuannya. Apakah dengan kurikulum merdeka, tujuan-tujuan ini bisa dicapai kakak-kakak? Dengan pendekatan atau dengan kurikulum merdeka, apakah tujuan ini bisa dicapai? Nah, itu. Silakan kakak-kakak berpendapat. Di sini keaktifannya diminta kakak-kakak agar pembelajaran kita ini semakin tereksplor. Pendapat kakak-kakak bisa menjadi pemahaman baru bagi kakak-kakak yang lainnya. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai kakak-kakak? Silakan. Yang ingin menyampaikan pendapatnya, silakan raise hand. Kita berdiskusi Kak. Iya, silakan Kak Gunawan. Ya, dengan senang hati. Saya coba untuk memberikan jawaban apa yang saya pahami dan apa yang saya lakukan di sekolah, kan begitu. Ya, jadi apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Pada kurikulum merdeka ini, yang pertama dulu saya sadar pemahaman saya tentang kurikulum merdeka ini juga masih mengambang. Artinya belum saya paham betul bagaimana itu kurikulum merdeka. Dan kalau saya juga kurikulum merdeka, jelas tujuan-tujuan itu nggak bisa dicapai. Dan yang saya pahami juga, kurikulum merdeka ini kan harus berkonteks pada peserta didik, kemampuan peserta didik dan pembelajaran berdiferensiasi. Jumlah siswa yang ada di kelas itu ada sekitar 35 orang. Kita mengadakan pelajaran berdiferensiasi dengan berbagai karakter anak, dengan berbagai model pembelajaran, maka tujuan-tujuan itu agak sulit untuk dicapai karena waktu yang diberikan pada kita juga terbatas seperti itu. Itu aja Kak Fasil yang saya alami. Terima kasih. Oke. Tadi jumlah peserta didik tadi ya Kak ya, yang agak banyak ya. Iya. Kira-kira dengan tujuan kurikulum merdeka ini sulit dicapai. Memang agak repot memang kita Kak. Dengan pembelajaran diferensiasi kita harus memberikan banyak waktu luang, itu harus kita akui. Ini membuktikan bahwa Kak guru itu bukan kerjaan sampingan sebenarnya. Jadi kalau ada selama ini menganggap guru itu adalah pekerjaan sampingan, dia belum
belum memahami sebenarnya peran guru itu apa. Kita ini sebenarnya profesi yang mulia, masih saya katakan mulia karena memang agak sulit, Kak. Nggak gampang kok melaksanakan pengajaran, apalagi kurikulum merdeka. Kita menjadi guru yang harus mengerti satu sama lain terkait peserta didik. Ya, mungkin ada kakak-kakak lain yang bertanggapan nggak sebelum kita lanjut ke slide berikutnya? Ya, silakan Kak Nurdin kalau memang mengganggu. Ya, kakak-kakak yang lain mungkin, atau bisa entah Kak Marjonta atau Kak Hermantro. Silakan Kak. Nanti akhirnya kita akan masuk kepada backward design ini Kak. Terkait yang apa dikatakan Kak Jul, nanti di sini kita coba akan jawab. Ya silakan kakak-kakak, satu orang lagi. Terus saya coba tunjuk lah ya. Mungkin Kak Andika boleh kasih pendapat Kak Andika? Halo Kak Andika? Oh, karena ya Kak Andika bersedia kah? Bisa kah? Kak Ridwan setelah Kak Andika, Kak Ridwan ya. Kak Andika. Oh, Kak Andika. Oh, mengondisikan dulu ya. Oke, siap. Kak Ridwan Jai, silakan Kak Ridwan Jai. Baik, terima kasih Kak Fasil dan kakak-kakak sekalian. Mohon izin, saya ingin kali ini menyampaikan ya sharing kita mengenai konteks kurikulum merdeka. Ini tujuannya apa bisa dicapai? Kalau dalam PJOK, Kak, menurut saya kurikulum merdeka ini sangat sesuai kali untuk tercapainya tujuan-tujuan pembelajaran PJOK, Kak. Yang dimana di dalam kurikulum merdeka ini kan ini lebih juga mengacu atau lebih mengutamakan bakat dan minat dari peserta didik, yang dimana juga sangat berkait dengan pembelajaran PJOK kita juga, Kak. Ini juga ini kita sangat fokus dengan bakat dan minat anak-anak. Jadi ini sepertinya sesuai ini, Kak, gitu dia. Nah, jadi dengan kesesuaian itu maka menurut saya tujuan-tujuan pembelajaran PJOK itu akan tercapai dengan baik begitu dia, Kak. Sebagai contoh tadi begitu cabang-cabang olahraga yang dibahas dalam pembelajaran PJOK ini, saya rasa tujuan-tujuan pembelajarannya itu akan tercapai dengan baik dan didukung oleh kurikulum merdeka ini begitu dia, Kak. Nah, jadi itu sedikit tangkapan dari saya, Kak. Apalagi setelah kita mempelajari sebelumnya dengan bagaimana kita memberikan materi PJOK tersebut, Kak, kepada anak-anak yang memang harus kita seluruhnya berpihak kepada peserta didik. Ini kan, Kak, ini kan sangat sesuai sekali dengan kurikulum merdeka yang tujuannya dengan bakat dan minat anak-anak peserta didik tadi begitu dia, Kak. Nah, itu sedikit dari saya, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Ridwan. Saya tadi sama Kak Gunawan, maaf Kak Gunawan, lupa saya memberikan emoticon, meminta kakak-kakak yang lain memberikan emoticon. Ya, kakak-kakak memberikan emoticonnya. Satu lagi mungkin Kak Andika Putra. Oke Kak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau kita bahas dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Jadi seiring berkembangnya kurikulum itu kayak dari KTSP nanti lanjut ke K13 hingga kurikulum merdeka, itu kan udah pasti
dilakukan penyempurnaan gitu. Jadi ini pun asal kita membuat kurikulum pun pasti ada riset-riset yang diberikan gitu. Jadi sesuai dengan kurikulum Merdeka kan dia mengadaptasi pola pikir Ki Hajar Dewantara bagaimana kita menuntun siswa sesuai dengan kodrat alamnya atau juga kodrat zamannya gitu Kak. Jadi ya pasti menurut saya kurikulum sebenarnya apapun kurikulum itu pasti bisa mencapai tujuan, tapi sesuai dengan desain yang bisa diatur. Khusus untuk kurikulum Merdeka udah pasti dengan kurikulum yang baru juga pastilah tujuan itu bisa dicapai dengan baik apabila kita tetap melakukan pembelajaran itu mengadaptasi teori-teori yang diarahkan sesuai dengan pola pikir Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun siswa gitu. Jadi bagaimana mekanismenya tetap itu dari guru juga, bagaimana mengatur desain pembelajaran yang akan diterapkan, bagaimana tujuan-tujuan ini bisa dicapai kan tergantung dari guru yang membuat pembelajaran tersebut. Mungkin itu sedikit ya. Oke, terima kasih Kak Andika, luar biasa pendapatnya, berikan jempol Kakak. Oke, jadi kalau boleh saya juga berpendapat, bagus memang apa yang disampaikan kakak-kakak, itu benar. Namun ya kalau saya boleh mengasih atau memberikan contoh kakak-kakak tentang pertanyaan ini, dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Saya rasa bisa kakak-kakak, dan saya yakin sekali bisa. Kenapa saya katakan seperti itu? Kakak-kakak pernah enggak berdiskusi atau melihat guru-guru kelas saat ini atau guru-guru mata pelajaran lain saat ini sedang berbondong-bondong bagaimana mengajar itu dengan mengadopsi cara guru PJOK mengajar? Pernah nggak kakak-kakak melihat? Guru-guru kelas saat ini sedang menjadikan kita sebagai role model kakak-kakak. Bagaimana menerapkan kurikulum Merdeka? Bahkan ada beberapa kali saya mengikuti pelatihan, narasumbernya berkata, kayak nggak pernah itu Kak. Belum pernah Kak? Belum pernah Kak Gunawan? Jadi kalau saya Kak di sekolah atau di beberapa kali pelatihan saya mengikuti, narasumbernya berkata seperti ini. Ibu-ibu, coba. Saya rasakan di sekolah. Ya Kak Gunawan? Oke Kak. Lanjut. Jadi ada beberapa di sekolah ya kan, guru-guru itu mengadopsi cara mengajar kita dengan membawa mereka beraktivitas fisik sambil belajar, matematika dengan cara memainkan apa itu Kak, kayak dadu, kayak bermain ular tangga, ya kan, mereka anak-anak berhitung. Memang di luar negeri itu sudah diintegrasikan, namanya PE Math, Physical Education Matematika gitu ya. Jadi kalau dikatakan dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Sebenarnya bisa sekali. Namun kalau dikatakan lebih repot, memang lebih repot kita mempersiapkannya. Itu dia, maka saya katakan jadi guru itu tidak mudah. Kalau ada pakar atau orang yang berpendapat bahwa pilot bisa jadi guru, dokter bisa jadi guru, guru belum tentu bisa jadi dokter, kata. Ya, mereka bisa jadi guru kalau hanya tahap mengajar. Mereka bisa jadi guru kalau hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari. Coba kalau jadi guru SD, disuruh mereka ketika anak-anak BAB, coba disuruh membersihkan kotorannya, belum tentu kakak ya kan. Belum lagi menghadapi orang tua, kadang-kadang di kampung-kampung kakak di daerah-daerah terpinggirkan masih ada yang bawa parang ketika komplain kan gitu. Nah, apakah dokter itu bisa mengandalkan jarum suntiknya ketika menghadapi orang tua seperti itu? Tidak bisa. Artinya setiap profesi memiliki kesulitannya masing-masing. Nah, gitu ya kakak. Mic-nya mute. Enggak dengar. Oke. Tadi yang saya sampaikan terdengar ya terakhir kali, enggak ya? Terpencet Kak, sorry, maaf. Memahami, jadi memahami tujuan penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP, capaian pembelajaran, dan mempersilahkan guru satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Jadi kakak-kakak di kurikulum Merdeka ini
kita juga diberi kebebasan atau kemerdekaan mengajar ya. Merdeka artinya bukan freedom ya, atau kebebasan sebebas-bebasnya. Kemerdekaan artinya adalah independen ya. Independen adalah kita tetap independen, bebas gitu, tetapi bebas tetap dalam koridor yang seharusnya. Jadi memang pada kurikulum merdeka ini kita tidak lagi dipaksakan untuk menyampaikan materi atau konten pembelajaran tertentu, kakak. Semua dibebaskan, disesuaikan dengan karakteristik sekolah, lingkungan, maupun masyarakat sekitar sekolah, terutama juga peserta didik ya kakak. Jadi memang pembelajaran kita memang yang kita sajikan itu disesuaikan dengan, kalau kita kemarin kak, aset based thinking, masih ingat kakak? Aset di sekolah itu yang bisa kita manfaatkan pembelajaran di sekolah, itu bisa kita jadikan acuan. Jadi tidak ada lagi, oh di sekolah kami peralatannya terbatas segala macam. Sebenarnya tidak ada. Walaupun peralatan yang lengkap sangat mendukung pembelajaran yang menyasar kepada tujuan mata pelajaran PJOK itu dia selenggarakan di sekolah. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Bagaimana kakak? Ada pendapat? Atau silakan ketikkan di kolom chat kakak, bagaimana memastikan agar pengajaran kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Silakan kak. Memastikan bahwa tujuan pembelajaran kita ini tercapai, bagaimana caranya? Silakan kakak-kakak. Ditulis di kolom chat. Dua menit untuk menuliskan di kolom chat ya kakak-kakak ya. Ayo silakan kakak-kakak. Cek, apakah kakak mendengar suara saya? Halo kakak-kakak. Silakan kak diketikkan di kolom chat kait pertanyaan ini. Ya, luar biasa. Ada lagi kah? Air Pani dengan membaca ulang apa tujuan pembelajaran agar tidak melenceng. Ya, lanjut. Adakah yang lain? Menjadikan tujuan pembelajaran menjadikan tujuan pembelajaran sebagai acuan dalam proses pembelajaran. Marjonta, Kak Marjonta, apabila pembelajaran dilaksanakan dengan efektif, maka pembelajaran berjalan dengan baik. Pengajaran yang kita lakukan
dengan memperhatikan. Oke. Halo kakak-kakak. Jaringan saya terganggu nih. Dengar suara saya kakak-kakak? Dengar Kak sih. Dengar Kak. Jaringan kambuh lagi nih. Jaringan kembali kambuh. Maaf kakak-kakak atas ketidaknyamanannya. Banyak kali kendala malam ini. Sebentar ya. Jaringannya keluar masuk. Jadi memang benar apa yang kakak ketikkan di kolom chat ya, kakak, terkait dengan bagaimana cara memastikan bahwa pengajaran yang kita lakukan itu benar-benar tujuan pembelajar. Jadi ini kakak saya bagikan slide berikutnya saja, yaitu di sini dikatakan proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Jadi kakak-kakak sebenarnya saat ini di kurikulum Merdeka sedang populer sebuah pendekatan dalam penyusunan pelajaran kakak, yaitu dikatakan dengan backward design. Kak Syadan baru pertama baru mengerti kan ya, nggak apa Kak Syadan. Backward design, apa itu backward design? Mungkin kakak ada yang lihat dulu, saya nggak bergerak ya. Yang saya mengerti adalah bahwa backward suatu pendekatan untuk merancang pembelajaran yang alur mundur kakak. Dimulai dari tujuan pembelajaran terlebih dahulu, lalu kepada pelajaran ini menyusun penilaian atau assessment, lalu menyusun langkah-langkah pembelajaran. Jadi backward design ini kakak, ketika kakak macet-macet ya Kak Irfani. Sekarang udah lancar Kak Irfani. Kak Irfan udah lancar. Oke. Maaf atas ketidaknyamanannya kakak. Mengganggu fokus saya juga memang ini untuk menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Jadi desain itu kan adalah sebuah pendekatan yang dengan menggunakan alur. Nanti kita akan belajar di 21.6. Ketika kakak-kakak menyusun sebuah program pembelajaran PJOK, kakak-kakak menentukan dulu atau mengidentifikasi dulu capaian pembelajarannya. Dalam hal ini capaian pembelajarannya yang sudah diturunkan dalam bentuk TP. Lalu setelah tujuan pembelajarannya, kita menentukan metode penilaian. Lalu setelah metode penilaiannya, baru ditentukan rencana pengalaman belajarnya dan strategi pembelajaran. Ini terkait langkah-langkah pembelajaran, kakak-kakak. Jadi, untuk memastikan bahwa, ini tadi ya, pertanyaan ini, untuk memastikan, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran, memang, ya ini ya, setelah tujuan pembelajarannya ini, kan ini di sini dikatakan bahwa menyasar tujuan pembelajaran ini, kita memang harus menentukan metode penilaian. Setelah kita menentukan TP-nya, menurunkan dari CP ke TP, kita harus, langkah kedua yang kita tempuh adalah menentukan penilaian. Yang relevan tentunya dengan tujuan itu, baru materi atau langkah-langkah pembelajaran. Banyak kakak-kakak sebenarnya guru PJOK itu ketika ingin menyajikan pembelajaran itu berfokus kepada materi apa yang akan saya berikan gitu kakak-kakak. Apa kira-kira rangkaian kegiatan yang akan saya lakukan? Setelah rangkaian kegiatannya dipilih, baru menyesuaikan dengan baru untuk sebuah tujuan pembelajaran. Nah, dalam backward design kita tentukan dulu TP-nya. Kakak-kakak tentukan TP-nya, tentunya konten sudah dipilih ya, TP sudah kakak tentukan. Lalu untuk menyatakan TP ini apa kira-kira metodenya untuk mengetahui bahwa apa penilaiannya. Baru berikutnya adalah merencanakan pengalaman belajar. Mungkin kakak-kakak bisa berbagi di RPP ya, yang ke-13 kita lihat bahwa
penilaian itu ada di bawah ya Kak, ya. Di format pun seperti itu kan. Langkah-langkah pembelajaran baru dilakukan penilaian kan. Nah, kalau di backward design yang lagi di kurikulum Merdeka, itu penilaian asesmennya sering asesmen awal, asesmen diagnostik gitu ya. Nanti asesmen berikutnya justru ada di atas. Halo Kak, apakah suara saya terdengar? Suaranya macet-macet, Kak. Nggak dengar. Terputus-putus, Pak, suaranya. Waduh, waduh. Ini apa salah ya? Off cam aja, Kak. Off cam aja. Saya bahkan pakai dua apa ini Kak? Ini apakah terdengar Kak? Dengar, Kak. Oke. Padahal saya sudah pakai dua apa ini? Dua apa istilahnya? Baik operator telkomsel maupun Excel dan berbagai macam saya gunakan, sama-sama jelek sekali jaringannya. Nah, ini kembali kepada topik Kak, tentang backward design ini tadi. Jadi ada sebuah pendekatan yang saat ini sedang digunakan di kurikulum Merdeka. Sebenarnya pendekatan ini sudah cukup lama, hanya saja di kurikulum belakangan ini di kurikulum Merdeka untuk Indonesia baru digunakan. Nah, selanjutnya pesan kuncinya Kak, nanti backward design ini nanti di modul 1.6 kita akan lebih bahas lebih banyak. Namun pesan kunci backward design di sini katakan merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum ketika kita ingin pergi ke suatu tempat, tentunya yang kita tentukan adalah tujuan kita terlebih dahulu ya Kak. Tujuan kita mana? Ke Medan gitu ya. Kita tentukan dulu tujuannya. Bagaimana cara mencapai ke Medan itu, itulah berkaitan dengan tadi ya, bagaimana asesmennya, bagaimana langkah-langkah pembelajarannya. Kita tentukan dulu tujuannya, baru kita menentukan langkah-langkah pembelajarannya agar selaras, katakan di sini, dikatakan di sini agar selaras antara tujuan dan langkah-langkah pembelajaran. Lanjut saja. Nah, kita masuk kepada aktivitas kedua Kakak, yaitu penyusunan program PJOK, kurikulum berbasis standar. Jadi ini kakak-kakak diminta untuk menjawab seperti kuis, mohon tanggapannya. Kurikulum merupakan serangkaian aktivitas untuk menguasai keterampilan. Benar enggak ini kakak-kakak? Benar atau salah? Benar, silakan Kak. ketikkan Kak. Benar, iya. Ada lagi Kak, silakan diketikkan. Benar, oke benar. Kita cek. Apakah ini benar? Loh, kok nggak jalan dia? Apakah benar? Ternyata salah Kak. Ternyata salah. Yang berikutnya. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Salah apa benar Kakak? Salah. Ya, salah. Kita cek. Salah. Iya, betul salah. Yang peserta didik ini apakah Kakak? Benar. Oke. Ini benar yang mana ini? Oke, benar. Kita lihat. Ditebak aja pun ini sebenarnya udah bisa jawabannya benar ini, Kak. Ditebak aja pun. Karena biasanya kan tebak-tebakan nggak mungkin ini salah semua, kira-kira gitu ya, Kak. Oke. Berikutnya Kakak. Slide-nya apakah berpindah? Oke. Jadi ini adalah komponen kurikulum pada suatu pendidikan pelaksanaan kurikulum Merdeka. Sebelumnya adakah kakak-kakak di room ini yang terlibat dalam penyusunan atau pengembangan kurikulum sekolah kakak-kakak? Boleh angkat tangan kakak-kakak, boleh acungkan jempol. Ada nggak kakak-kakak di tempat ini atau di room ini yang terlibat dalam penyusunan kurikulum sekolah? Kak Jul terlibat ya Kak ya? Sudah pasti ya? Halo, apakah suara saya terdengar? Halo Kak.
Ya, suara saya terdengar, Kak? Terdengar jelas. Ya. Adakah kakak-kakak yang terlibat dalam penyusunan kurikulum sekolah, pengembangan kurikulum sekolah, tim pengembangan kurikulum? Saya tidak. Kak Irfani, saya tidak ya. Tenang saja, Kak, nggak bakalan ditanya. Ya, jadi ini adalah kakak adalah saya juga, Kak. Ya, jadi setiap sekolah tentunya kan memiliki KOSP, kakak-kakak ya, kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi ini adalah strukturnya, yaitu struktur kurikulum ya, ini adalah yang termuat dalam KOSP itu ya, capaian pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat ajar kurikulum dan segala macam. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi dan misi. Jadi perlu kita ketahui kakak-kakak, khususnya guru PJOK ya, tentang kurikulum sekolah kita. Kita ketahui bahwa KOSP itu, kurikulum operasional satuan pendidikan itu tidak sama seluruh Indonesia. Itu masing-masing KOSP disusun berdasarkan karakteristik sekolah masing-masing. Jadi memang pembelajaran PJOK pun yang kita hadirkan pun itu disesuaikan dengan karakteristik sekolah kita masing-masing, kakak. Mungkin kalau di daerah saya, sia-sia saya mengajarkan bola basket dalam arti dan tanda kutip, mengenalkan bola basket karena apa? Karena memang saya tidak bisa memaksakan bola basket, saya tidak memiliki lapangan basket. Kan gitu. Jadi sesuai dengan karakteristik sekolahnya, karakteristik peserta didik juga. Namun apakah bola basket itu boleh diajarkan di sekolah yang tidak sama sekali memiliki fasilitas bola basket? Boleh. Untuk apa, kakak? Untuk menambah gerak atau perbendaharaan gerak peserta didik. Semakin banyaknya perbendaharaan gerak peserta didik, maka semakin berkualitaslah gerak peserta didik itu sendiri. Atau semakin banyak kita mengetahui sesuatu, maka semakin semangat pula kita untuk mempraktikkannya. Jadi semakin banyak anak-anak ini atau peserta didik menguasai perbendaharaan gerak, maka anak-anak secara tidak langsung akan selalu mencoba untuk mempraktikkannya. Jadi di situ adalah fokus dari PJOK adalah membuat pilihan atau menggerakkan peserta didik untuk bergaya hidup aktif. Oke, sekilas supaya kita tidak berlama-lama di situ karena ada kita yang akan menggunakan di Jambut lagi, kakak. Mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Ini jawabannya, kakak, agar bermakna gitu ya. Kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik. Nah, jadi memang KOSP itu disusun sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik ya, yang tidak sama setiap sekolah. Ini bisa menjadi kabar gembira, Bapak dan Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Ini jelas ya, kakak-kakak ya. Nah, semoga mencerahkan. Jangan makin lama makin tambah bingung semenjak mengikuti PJOK ini atau PKG PJOK ini. Nah, ini mari berbagi cerita. Ini ada 3 pertanyaan, kakak-kakak akan tuangkan di ya. Bagaimana kakak-kakak nanti selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran. Pertanyaan kedua, apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas? Itu tadi sudah disampaikan sebagian. Baru yang berikutnya, bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang. Nah, saya akan bagikan linknya. Linknya akan saya coba bagi di apa ya, kakak-kakak, di kolom chat. Sebentar. Mohon bersabar ya, kakak-kakak. Ada di slide, bentar sabar. 22 ya. Silakan kakak-kakak akses Padlet-nya. Ada 3 pertanyaan di sana yang sudah saya susun. Silakan kakak-kakak memasukkan jawaban dengan mengklik tanda plus atau tambah pada masing-masing kolom pertanyaan atau bagian pertanyaan. Silakan kakak-kakak bergabung pada Padlet.
Silakan kakak-kakak bergabung di Padlet. Itu sudah ada saya sediakan. Klik tanda plus atau tanda tambah untuk menambahkan jawaban di masing-masing pertanyaan. Saya berikan waktu 7 menit cukup ya kakak-kakak? Silakan kakak-kakak. 7 menit atau 8 menit lah, 8 menit dari sekarang. Kakak-kakak jangan lupa menuliskan namanya ya kakak-kakak pada bagian subjek. Tuliskan nama baru kliknya jawaban. Supaya kita tahu ini adalah ya seperti Kak Gunawan ini udah benar nih. Ya, nanti untuk tanggapan saya akan melakukan acak ya, random untuk memberikan tanggapan terkait apa yang sudah dituliskan.
Ya, ada 3 menit lagi ya, Kakak. Halo, oke, cukup Kakak, waktunya sudah lewat bahkan. Saya tercampak lagi tadi. Saya coba berbagi dulu. Terdengar suara saya, Kakak? Halo? Oke. Terdengar, Kak? Sangat buruk memang sinyalnya, Kakak. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Saya coba berbagi kembali. Ini ada seorang yang presentasi, ini siapa ya? Saya sendiri ya.
Halo, Kak, apakah sudah kelihatan? Belum, Kak. Kelihatan, Kak? Belum ya? Kalau persentasenya belum, Kak. Ya belum Kak. Belum kelihatan. Sudahkah? Belum kelihatan ya. Apa ini masalahnya ya? Sangat buruk sekali jaringan. Belum kelihatan juga Kakak? Sudah? Belum Kak Pas. Belum Kak, belum Kak. Belum ada Kak, belum ada. Waduh. Belum, Kak. Oke, kalau begitu supaya menghemat waktu Kakak, saya mintalah untuk beberapa orang yang mungkin belum ada bersuara. Sudah muncul. Oke, terima kasih. Begitu saya minta ya. Kita coba acak saja ya Kakak. Kak Epi, adakah Kak Epi? Kak Epi bisakah open mic? Atau masih kondisinya belum kondusif, Kak Epi? Beliau tadi ada chat saya karena kondisinya tidak memungkinkan. Oh, mungkin sepertinya tidak ya. Oke, kita coba lagi aja, Kakak. Ya, Kak Raymond. Silakan Kak Raymond. Ada Kak Raymond? Kak Raymond? Ya. Panggilan kedua kepada Kak Raymond. Oke. Silakan Kak Raymond. Dengar Kak suaranya putus Kak. Nggak apa-apa Kak. Off cam saja nggak apa-apa. Silakan Kak, sampaikan pendapatnya tentang apa tadi. Saya perlu tampilkan apanya Kak? Iya boleh Kak, tapi sinyal. Saya tampilkan aja ya. Iya Kak, iya Kak. Oke, ada pada Kak Raymond. Ini sulitnya memang kalau dari Padlet ya, tidak. Ada buat nama tadi Kak Raymond enggak? Ada ya? Kak Raymond. Kok tidak ada nama Kak Raymond? Open mic saja Kak. Belum nampak layarnya Kak. Karena atau langsung saja boleh hilang, Kak. Oke, boleh langsung saja Kak Raymond. Pertanyaannya adalah bagaimana Kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Itu pertanyaan yang pertama. Silakan Kak. Baru yang pertanyaan kedua mungkin apa saja, mungkin saya bacakan saja, apa saja yang selama ini Kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Baru pertanyaan yang ketiga, bagaimana kakak-kakak mengintegrasikan semuanya itu ke dalam proses pengembangan kurikulum materi PJOK yang sekarang berlaku. Silakan Kak, langsung saja. Halo Kak Raymond. Keluar Kakaknya. Ajab. Musiknya buat jantungan saja.
Halo, Ya, Kak. campak kembali. Halo kakak, aduh, maaf, memang jaringan saya hancur sekali hari ini. Fokus Siap, saya jadi Kak. berantakan nih. Oke, silakan Kak Emika untuk apa perlu di-share-kan kembali apa yang sudah Baik, dituliskan? saya akan coba berbagi pertanyaan yang telah saya jawab. Nomor 1, bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Dalam merancang program PJOK, saya berpedoman pada kurikulum nasional, pengembangan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang telah dirancang di tingkat nasional. Ke dalam kurikulum tingkat satuan, saya merancang sesuai dengan keadaan sekolah dan keadaan peserta didik saya. Yang kedua, apa saja selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Dalam pembelajaran PJOK yang saya anggap menjadi sesuatu yang bernilai adalah pengetahuan, keterampilan, sikap, dan spiritual siswa. Hal ini sangat penting dalam suatu pembelajaran bagi siswa. Yang ketiga, bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Cara saya mengintegrasikannya adalah dengan memberikan materi pembelajaran yang relevan, mengembangkan kegiatan pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan materi, dan melakukan pembelajaran yang menarik serta menyenangkan, mengajarkan siswa untuk belajar lebih mandiri, bersikap baik, dan mengintegrasikan nilai-nilai yang baik dalam pembelajaran. Baik, terima kasih. Itu jawaban dari saya, Kak Fasil. Oke, luar biasa Kak. Kita berikan jempol kepada Kak Emika. Ini memang kenapa spin wheel ini setiap kali putar jatuhnya kalau nggak ke Kak Emika, kadang ke Kak Putra Sanjaya ya. Seperti berpihak kepada, bukan berpihak kepada murid, berpihak kepada kalangan tertentu. Oke, satu lagi ya kakak-kakak, kita akan melihat pendapat satu lagi. Oke, musiknya tadi buat jantungan ya Kak Gunawan ya. Kak, jantungan awak. Oke, biar semakin jantungan Kak, biar semakin sehat. Kak Irfani, silakan Kak Irfani. Hampir ya. Hampir ya. Oke, silakan Kak Irfani. Apakah Kak Irfani tercampak? Oh, oke, beliau sudah apa ya. Silakan Kak Irfani. Halo, Kak Irfani. Halo. Ya Kak, silakan Halo, Kak. Kak. Ya, silakan sampaikan Baik. pendapatnya Kak. Baik Kak, terima kasih. Saya akan menyampaikan yang saya buat tadi. Bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK, bagian dari pengembangan kurikulum. Dan jawaban saya, selama ini saya merancang program PJOK dengan berdasarkan kurikulum yang berkembang saat ini. Contoh seperti yang kemarin KTSP, saya mengikuti dengan menyesuaikan dengan pembelajaran KTSP. Kemudian K13 yang sekarang kurikulum merdeka ya musik tabu. Jadi proses pemahaman tentang kurikulum 13 ini dengan mengikuti ini semakin menambah wawasan tentang kurikulum K13. Kemudian apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Menurut saya pentingnya pembelajaran PJOK menurut saya semua materi yang kita ajarkan. Kalau saya sih pembelajarannya menyesuaikan dengan keadaan atau fasilitas yang ada, menyesuaikan aset tadi ya yang ada saya gunakan. Kemudian
menyampaikan kepada anak-anak bahwasanya penting semua yang diajarkan ini untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari, Kak. Itu menurut saya. Kontekstual. Kemudian bagaimana Anda akan mengintegrasikan semua itu dalam proses pengembangan kurikulum apel PJOK yang berlaku sekarang? Jawaban saya. Ini ada nih Kak, di layar saya tampilkan. Nampak nggak? Udah, saya belum lihat. Saya lihat tempat saya dulu. Oh ya, tadi ya. Kata kuncinya saya berkoordinasi ke teman-teman bagaimana baiknya ini kita terapkan untuk yang berlaku saat ini. Jadi saya juga tidak mengambil keputusan sendiri, saya akan bertanya dan menyamakan persepsi dengan teman-teman yang lain. Mungkin itu Kak dari saya jawaban. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Fasil. Iya, luar biasa. Kita berikan jempol kepada Kak Irfani. Semoga pengalaman-pengalaman dari kakak-kakak yang lainnya juga bisa menjadi pemahaman baru atau pencerahan bagi kita. Satu orang lagi kakak-kakak, supaya kira-kira ini jantung semakin sehat untuk berdetak, saya akan coba melakukan spin wheel. Kak Ridwan Jaya udah siap-siap aja nih. Sebentar ya Kak. Oke. Satu orang lagi. Kak Marjonta. Kak Marjonta, saya pikir Kak Marjonta ini pasti ready nih. Saya yakin beliau ready. Ya, silakan Kak Marjonta. Bisa di apa? Silakan Kak. Bisa saya cari dulu ya Kak. Tayangkan ya. Bentar ya Kak. Iya, ya. Marjonta, Kak Marjonta. Oh ini. Ini Kak, silakan Kak. Bisa dikeluarkan nggak ya? Oh nggak bisa ya. Ya silakan Kak. Ya, yang pertama ya pastinya sudah pasti kita mengikuti kurikulum yang ada. Setelah itu kita melihat bagaimana kondisi sekolah kita agar kita dapat merancang program pembelajaran itu dengan baik sesuai dengan keterampilan, nilai moral, kemampuan dalam mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. Dan yang kedua, apa saja selama ini yang menjadi suatu bernilai untuk dipelajari, yaitu adalah yang saya lihat masalah di karakter, karena karakter siswa yang sekarang sudah mulai agak menurun. Kalau keterampilan itu sudah pasti, kalau dari keterampilan juga kita lihat keterampilan peserta didik juga sudah kurang bersemangat gitu Kak. Dan yang ketiga, bagaimana mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang berlaku. Ya, pengembangan dilakukan dengan ya kita dapat memberikan bagaimana supaya pembelajaran tersebut bisa berpusat kepada peserta didik gitu Kak. Terima kasih. Oke, luar biasa. Tujuan dari sesi kita berbagi ini kakak-kakak memang sebenarnya seharusnya lebih panjang lagi. Kita berikan jempol Kak, lupa saya. Oke. Kak Gunawan paling semangat memberikan jempol karena kebetulan namanya tidak terpilih Kak ya. Kak, ya betul-betul itu. Oke, kakak-kakak. Ya, memang tujuan dari berbagi ini adalah semakin menguatkan kiranya pemahaman kita masing-masing dari pengalaman kakak-kakak sekalian. Jadi saya memfasilitasi tentang bagaimana kakak-kakak berbagi pengalaman. Jadi bagaimana kakak-kakak merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK, kakak-kakak sudah menyampaikannya. Luar biasa, memang tentunya kita harus mengacu kepada
CP, ya saat ini kita menggunakan kalimat CP ya, tujuan mata bahkan tujuan mata pelajaran itu sendiri gitu ya. Jangan PJOK ini melenceng hanya kepada kebermaknaan, kesenangannya saja. Kita lupa mengajarkan keterampilan gerak, kita lupa mengajarkan bagaimana bergaya hidup aktif, kita lupa bagaimana mengajarkan nilai-nilai pendidikan melalui belajar dalam situasi gerak anak-anak. Baru apa saja yang selama ini kakak-kakak sudah sampaikan ya, apa yang nomor 2 ini, apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas. Tapi intinya bahwa pembelajaran PJOK itu memang harus menggunakan gerak. Walaupun ada kadang-kadang mata pelajaran PJOK ini memiliki materi ataupun konten yang teori ya, itu memang benar ya, ada yang teori, tetapi memang utamanya adalah kita menjadikan gerak sebagai media kita untuk mendidik anak-anak. Anak-anak bisa belajar melalui gerak, dan gerak itu bisa dijadikan kalimatnya seperti ini. Belajar melalui gerak, gerak melalui belajar gitu ya. Ini salah lagi. Gerak untuk belajar, belajar untuk bergerak. Nah, itu kalimat yang tepat. Gerak untuk belajar, belajar untuk bergerak. Di dalam bergerak, dalam situasi geraknya, murid-murid tadi bisa mengasah kognitifnya, bisa memperbaiki sikapnya, dan bisa mengasah keterampilan geraknya. Oke, kita lanjut kepada slide berikutnya. Kakak, ada beberapa slide lagi. Mohon sabar bentar ya kakak. Ada beberapa slide lagi yang tidak begitu banyak lagi, yang akan kita selesaikan juga. Berikutnya adalah, nah ini kakak-kakak sudah kita jawab ya. Oke. Terima kasih. Udah terima kasih ya. Yang ketiga ini Kak, faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK kakak-kakak ya. Jadi kakak-kakak melaksanakan atau menyusun program pembelajaran PJOK dipengaruhi oleh 6 faktor ini kakak-kakak, yaitu kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kita jangan memaksakan konten-konten yang mungkin kita anggap keren di sekolah lain bisa dilaksanakan dengan keren, tetapi tidak sesuai dengan karakteristik peserta didik kita. Tidak sesuai dengan kebutuhannya, hanya karena mau dianggap seru, dianggap keren, dan segala macam. Kembali lagi, supaya bermakna itu disesuaikan. Bukan hanya senang-senangnya saja kakak ya, atau gembira, tetapi tidak memiliki bermanfaatan kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kebutuhan dan karakteristik peserta didik ini juga bisa menyinggung tentang karakteristik yang sudah kita bahas kemarin, yaitu mental, jasmani, fisik, ya kan, sosial, emosional. Baru yang berikut adalah konteks masyarakat, harus disesuaikan dengan masyarakat sekitar ya kakak. Baru waktu, yaitu alokasi waktu. Tentang JP, jangan lupa bahwa JP ini alokasi jam pelajaran juga ya. Alokasi jam pelajaran itu memang jam JP-nya 3 jam. Untuk pelajaran PJOK kita buatnya kurang dari atau bahkan lebih dari itu gitu ya. Baru cakupan dan tahapan ini mengenai kontennya kakak-kakak. Kalau gerak lokomotor itu apa saja dan bagaimana tahapan-tahapannya, contohnya melakukan gerakan lokomotor. Inilah faktor-faktor pengaruhnya. Yang berikutnya adalah teknologi. Aktivitas 3 ini yang terakhir, ini tidak banyak-banyak kakak-kakak, yaitu karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Cepat saja, menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Boleh diketikkan kakak-kakak sejenak. Ya, 1 menit diketikkan di kolom chat, baru saya akan lanjut. Karakteristik apa? Maaf, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas? Tanpa kita sadari, ternyata kita sedang bahas ini gitu kira-kira kakak-kakak. Ya, silakan diketik. Ya, kurikulum, Kak Hermantro, pembelajaran berpusat pada peserta didik, Kak Julop Afrigandi ya. Oke. Hanya 2? Hanya 2 saja yang merespon ya. Gerak, pengembangan kurikulum. Iya. Benar ya kakak-kakak. Jadi memang yang kita bahas ini merupakan karakteristik kurikulum ya, kurikulum merdeka khususnya. Kita ketahui bahwa saat ini fokus kurikulum merdeka yaitu adalah pada materi esensial,
yaitu muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Kakak-kakak nanti bisa baca, minat dan bakat peserta didik kata Kak apa ya. Ya ada yang jawab Kurmer ya tadi, bagus ya. Kak Andika Putranto, betul. Baru yang berikutnya pengembangan kompetensi dan karakter, ya. Pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Baru yang berikutnya fleksibilitas pembelajaran. Nah, jadi ini adalah karakteristik kurikulum merdeka. Ya, kakak-kakak ada 3, fokus pada materi esensial, kompetensi dan karakter, lalu fleksibilitas pembelajaran. Nah, mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Nah, mungkin ini singkat saja kakak-kakak. Kita baca ya ini ya. Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Jadi saya meminta ini sebagai penutup kakak-kakak, karena ini nanti di slide terakhir adalah kita terima gaji. Terima kasih, maaf. Saya akan melakukan spin wheel. Saya akan melakukan spin wheel. Jadi yang mendapatkan giliran, kakak-kakak bisa menyampaikan, ini agak jantungan, lebih jantungan ini enggak? Menyampaikan pemikiran KHD secara lebih jauh dengan mengaitkannya dengan kurikulum merdeka. Itu tantangannya. Ya, kakak-kakak, saya akan membuka spin wheel. Setelah itu kita akan selesaikan kegiatan. Nanti ada meresponlah 1, gitulah kira-kira kakak-kakak. Saya akan coba bagikan spin wheel-nya ya kakak-kakak ya. Berdoa-berdoa saja kakak-kakak supaya terpilih. Sudah kelihatan kakak-kakak? Sudah ya? Apakah sudah kelihatan? Oke, saya putar ya kakak-kakak ya. Oke. Berdoa aja supaya terpilih kakak-kakak. Udah. Stop. Aman kira ya. Udah ada yang menghela napas ya. Udah ada yang menghela napas. Oke, silakan Kak Roy Arif. Kak Roy. Halo Kak Roy, apakah seketika sinyalnya poor atau buruk? Halo? Kak Roy ada Kak Roy? Maaf Kak, tadi udah ngomong rupanya mic-nya mati. Izin Kak Fasil ya, saya akan coba menjawab dari pertanyaan tadi. Kalau nggak salah pertanyaannya adalah bagaimana kita mengkaitkan pemikiran KHD dengan kurikulum merdeka yang sekarang ini, begitu ya Kak? Betul Kak Roy. Silakan Kak Roy. Oke, saya akan mencoba menjawab ya. Izin kakak-kakak semuanya. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu mengajarkan kepada anak sesuai dengan kodratnya. Nah, sekarang kurikulum merdeka itu mengajarkan kepada sekolah peserta didik juga sesuai dengan kemampuannya. Jadi ini saling berkesinambungan menurut saya. Kalau tadi pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan kodratnya, sementara pengembangan kurikulum merdeka itu tidak pernah memaksakan peserta didik. Sama juga dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya rasa itu sinkron. Jadi menurut saya itu saling melengkapi lah begitu. Jadi kita di situ dituntut untuk mengembangkan karakter peserta didik sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, tanpa mengurangi nilai-nilai yang ada seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya. Jadi disitulah tugas kita. Ya, walaupun misalnya banyak kendala-kendala yang ada di sekolah, contohnya seperti yang kita bahas tadi sebelumnya, karakter sekolah kita yang kurang lengkap, ataupun karakteristik peserta didik yang
yang bermacam-macam, beragam yang ada. Jadi kita di situ dituntut untuk mengembangkannya dan memodifikasinya. Kalau misalnya sekolahnya tadi seperti yang Kakak Fasil bilang kurang lengkap, ya walaupun tidak ada kolam renangnya, jauh dari kolam renang, bisa saja kita membahas materi renang, bisa saja yaitu dengan memodifikasinya. Kita taruh di atas meja anak-anak itu dengan gaya-gaya yang ada, 4 gaya itu, gaya dada, bebas, punggung, dan kupu-kupu. Kalau misalnya anak-anaknya tadi yang agak-agak bandel, ada yang lain segala macam, kita bisa mengkolaborasikannya dengan yang ada di kurikulum Merdeka, yaitu berdiferensiasi. Jadi saya rasa itu sangat kompleks itu. Apalagi pembelajaran PJOK itu pembelajaran yang sangat kompleks, memuat seluruh unsur pendidikan, dari mulai kesehatan, sains, dan lain sebagainya. Jadi saya rasa ini sangat-sangat kompleks atau lengkap begitu. Kira-kira itu dari saya, Kakak Fasil, dan izin semua kakak-kakak semuanya. Kalau ada yang kurang ataupun salah, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Kakak Fasilitator, Kakak Luther Bornok Pandapotan Sinaga. Terima kasih. Oh, lengkap sudah ya. Luar biasa, berapi-api kalau Kak Roy ini menyampaikan pendapatnya. Luar biasa. Terima kasih Kak Roy. Kita berikan tepuk tangan kakak-kakak. Jangan pelit-pelit bertepuk tangan Kak. Oke, terima kasih Kak Roy. Memang kalau boleh saya memang menyimpulkan sebelum kita tutup bahwa Ki Hajar di sini dikatakan Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi yang saya pikir adalah bahwa kita tidak bisa memaksakan anak-anak itu berkembang tidak sesuai dengan kodratnya. Kita berikan, tetapi kita tidak bisa paksa. Kita berikan, mungkin kita coba untuk gali, tetapi kita tidak bisa paksa. Karena efeknya adalah mereka tidak akan merasakan kebahagiaan. Gitu ya. Baru sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Apapun profesi kita, apapun latar belakang kita, memang yang pasti yang kita kejar kakak-kakak pasti adalah kebahagiaan. Benar tidak ya? Pasti kebahagiaan ya. Kita mencari uang juga untuk kebahagiaan. Peserta didik pun sebisa mungkin memang kita buat bahagia. Jadi korelasinya dengan kurikulum Merdeka memang pemikiran Ki HD ini sangat erat kakak-kakak. Bagaimana kita harus menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik gitu ya. Kita diibaratkan sebagai seorang petani yang menanam pohon padi yang tidak bisa merubah padi itu berbuah jagung. Iya Kak, nggak apa-apa Kak. Nggak apa-apa Kak Siti Nurraisa. Kita tidak bisa memaksa padi itu berbuah jagung. Tetapi yang tugas kita adalah menumbuhkan bagaimana padi itu bisa menghasilkan bulir-bulir secara maksimal. Itu tugas kita. Kita menggali modal yang sudah ada. Kita tidak bisa mengubah mangga menjadi jeruk. Kita tidak bisa memaksa burung untuk berenang atau ikan untuk terbang. Tetapi bagaimana kita mengajari ikan supaya berenangnya lebih bagus, kita mengajari burung supaya terbangnya lebih bagus. Kira-kira seperti itu keterkaitan dengan kurikulum Merdeka. Makanya ada pembelajaran berdiferensiasi. Ada pembelajaran, diperlukan dilakukan tes diagnostik untuk mengenal semua itu. Jadi erat sekali ya kakak-kakak. Nah, eksekusinya di dalam pembelajaran PJOK? Itu kita sudah bahas kemarin tentang modul 1.4, yaitu isu-isu dalam PJOK, isu sosial. Jangan karena ada latar belakang anak-anak yang berbeda-beda kemampuannya, kita menjadi acuan bahwa yang memiliki penguasaan keterampilan cabang olahraga tertentu, seolah-olah mereka lah yang berhak untuk mengikuti PJOK. Jangan sampai PJOK itu menjadi milik sekelompok peserta didik tertentu. Kurikulum Merdeka menegaskan bahwa apapun latar belakangnya, apapun kodrat anak-anak itu, PJOK milik seluruh peserta didik. Jadi di PKG ini kakak-kakak, kita harus tanamkan bahwa PJOK milik seluruh peserta didik. Tidak oleh peserta didik tertentu. Mungkin ada kakak-kakak yang mau menyampaikan pesan-pesan terakhir. Oh, pesan-pesan terakhir ya. Ada menyampaikan sesuatu, tanggapan sebelum kita tutup? Ya, silakan Kak Gunawan. Semangat kali Kak Gunawan hari ini. Baik Kak, saya tertarik dengan yang terakhir tadi, bahwa PJOK itu untuk semua anak kan begitu Pak. Tidak boleh dibeda-bedakan antara satu dengan yang lain, semua berhak untuk mengikuti pembelajaran PJOK. Cuman saya agak sedikit di lapangan, ini fakta di lapangan kan begitu, ada anak-anak sekelompok anak-anak itu tidak mau membawa baju praktik.
Jadi apa yang kita lakukan ini supaya anak-anak ini bisa dapat melakukan PJOK itu atau sama dengan yang lain? Itu aja Kak Basit. Oke, ini di SMA ya. Kalau di SD beda pula konsepnya Kak. Kalau di SD itu memang anak-anak yang diingat itu mata pelajaran PJOK aja, yang lain tidak. Mungkin ada kakak-kakak yang lain mengasih saran dari pengalamannya. Silakan kakak-kakak. Sebelum kita tutup. Ada mungkin yang di SMA ini kan, karena Kak Gunawan ini ngajar di SMA, saya tahu anak SMA ini sudah lebih memperhatikan penampilan ya kan dibandingkan Iya, betul. Untuk bergerak. Silakan kakak-kakak yang lain. Iya, betul Kak. Apalagi anak yang perempuan tuh kan agak malas bergerak. Lebih aktif bersolek ya. Kak Emika itu, Kak Emika itu. Ini kita hanya berbagi aja Kak, bukan menguji, bukan apa kan. Betul. Aja nih. Betul, karena di sini sekali lagi saya tegaskan bahwa tidak ada yang lebih pintar. Bahkan saya sendiri pun tidak lebih pintar dari kakak-kakak sekalian. Kita hanya belajar berbagi. Jadi kalau dalam pertandingan saya ini sebagai juri. Oke, silakan Kak Siti Nuraisa. Memang dinantikan dari tadi suara Kak Siti. Silakan. Orang rantau ini Kak. Siap. Silakan Kak Siti, diturunkan tangannya nanti pegal-pegal. Ya Kak, terima kasih. Dari tadi memang jaringannya agak terganggu Kak. Jadi Kak, ini saya berbagi ya, terutama dengan Kak Gunawan. Memang yang saya alami di sekolah, saya juga kan guru SMP. Kalau guru SMP itu boleh dikatakan siswanya udah dianggap besar ya kan, masa pancaroba peralihan dari SMP ke SMA. Jadi memang banyak siswa yang malas untuk melakukan pembelajaran PJOK, apalagi yang perempuan. Kadang orang itu tidak membawa pakaian. Nah, kalau yang saya alami Kak, sebelum melaksanakan pembelajaran, saya melakukan kesepakatan Kak. Nah, bagaimana kalau kita buat kesepakatan, contoh kalau si siswa tidak membawa pakaian, apa kesepakatan kita? Jadi karena kita ini dalam pembelajaran PJOK dituntut supaya kita semuanya belajar berbagi tanpa membeda-bedakan gender. Jadi saya membuat kesepakatan Kak supaya semua anak-anak tetap membawa pakaian olahraga. Itu Kak kalau pengalaman saya dari sekolah Kak. Terima kasih Kak. Luar biasa Kak Siti Nuraisa. Saya bahkan hampir terlupakan itu Kak kesepakatan itu. Ya, padahal itu hal yang sudah sering ya. Karena di SD jujur saja tanpa kesepakatan mereka memang membawa. Enggak PJOK pun udah ganti baju PJOK itu. Kalau di SMA memang seperti yang disampaikan Kak Gunawan tadi itu. Memang sudah pintar bersolek. Ya mungkin sama Kak di SMP juga kayak gitu Kak. Masa pubertas ya. Iya. Ya, luar biasa. Oke, itu Kak Gunawan mungkin Kak Gunawan juga apa ya? Juga pasti sudah buat kesepakatan, tapi memang saya yakin Kak Gunawan nggak mungkin tidak buat kesepakatan. Saya yakin sudah. Tapi memang inilah Kak Gunawan mungkin yang saya bisa. Iya Kak, silakan ada komen Kak. Memang kadang-kadang di kelas sudah kita buat kesepakatan sama anak-anak, tapi kan ada beberapa orang anak ini kan nggak mengindahkan kesepakatan gitu. Kadang-kadang kalau kita nggak misalnya bawa baju penjas, Anda tidak boleh beraktivitas di lapangan. Silakan di dalam kelas dikasih tugas sesuai dengan mati pelajaran yang kita lakukan. Tapi kadang kata-kata yang tadi kita harus menyamakan semua anak-anak itu untuk berpraktek di lapangan. Jadi kalau seandainya kita kasih waktu praktek di lapangan juga, nggak enak juga dipandang sama guru-guru yang lain. Tidak berpakaian olahraga kok berolahraga seperti itu. Jadi serba susah juga memang. Iya, betul. Saya pahami. Memang intinya tantangan kita saat ini guru PJOK adalah bagaimana murid itu bukan hanya sebatas dilibatkan, tetapi melibatkan diri. Saya ada sampaikan itu waktu kita modul 1-1, bukan sekedar involve itu artinya terlibat, tapi harus engaging, bukan involving saja, tapi engaging, tapi melibatkan diri. Artinya melibatkan diri adalah dengan kesadaran
mungkin tantangan kita adalah bagaimana menyajikan pembelajaran yang membuat mereka merasa tertarik, yang membuat mereka sebagai seorang wanita terpahami dengan materi. Itulah tantangan kita memang, Kakak. Jadi memang sebisa mungkin. Kalau saya pengalaman dulu pernah mengajar di SMA, karena sebelumnya adalah guru olahraganya itu mengajarnya dengan prinsip bowling. Kenapa saya katakan bowling? Ada bola lempar, main, gurunya di kantin. Saya mungkin tantangannya lebih gampang merubahnya, Kak. Karena apa? Saya pada saat itu karena berapi-api baru kuliah, baru selesai mata kuliah, baru sarjana ya. Saya itu membuatnya memang sebuah kesepakatan. Ada memang tindak tegas, walaupun sebenarnya di kurikulum Merdeka kalau bisa bukan hanya kesepakatan kelas, tapi keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas kan ada konsekuensi. Keyakinan kelas mereka lahir dari nilai-nilai yang dia yakini gitu ya. Jadi kalau saya pada saat itu memang adalah saya berikan pengertian apa sih sebenarnya manfaat PJOK. Kalau kita hidup sehat itu apa sih? Gitu. Memang tidak berhasil 100%, Kak. Saya tidak memaksa, tetapi tidak berhasil 100%, tapi perubahannya luar biasa. Murid-murid pada saat jam pelajaran PJOK itu jam 11 sudah cukup panas, murid-murid antusias, Kak, karena saya konsepnya adalah bermain. Karena mereka bermainnya itu belum pernah mereka rasakan, karena dianggap hal baru. Saya buat dalam bentuk permainan, tetapi dalam permainan itu bukan hanya menyenangkan, tetapi memang mengandung, kita ada menitipkan tujuan pembelajaran di situ. Kira-kira seperti itu, Kak. Memang kreativitas kita dituntut. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Kak atas pencerahannya. Oke, terima kasih Kak. Jadi sangat terkait ya Kak, kurikulum Merdeka dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini sudah terima gaji ya Kak. Terima kasih atas partisipasinya malam hari ini, terutama atas kesabaran kakak-kakak yang sangat luar biasa. Karena saya gangguan sinyal, kakak-kakak sangat mengerti dengan kondisi ini. Saya berterima kasih, kakak-kakak tetap antusias. Saya berharap untuk berikutnya nanti kita tidak ada gangguan-gangguan yang secara teknis mengganggu ya kakak-kakak, sampai pembelajaran tadi agak terganggu. Oke, berikutnya kita mau foto bareng kakak-kakak. Saya hentikan dulu berbagi presentasi. Silakan open mic Kak, atur rambutnya. Kalau saya memang tidak bisa mengatur rambut lagi Kak. Atur rambutnya. Oh ya Kak, atau cuman? Kita mau foto. Gayanya Kak, gayanya mungkin Kak Gunawan bisa kasih gaya. Udah, kita hebat atau hebat? Hebat ya. Oke, kita hebat ya. Saya screenshot dulu. Saya ini agak jauh ini. Oke. 1, 2, 3. Ya, ada lagi? Ada lagi Kak? Ya, satu gaya lagi. Gaya masing-masing ya. Silakan gaya masing-masing ya kakak. Oke, siap. 1, 2, 3. Ya. Oke, selesai sudah. Terima kasih kakak-kakak. Kita bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Kak. Selamat malam Kak Abdi.